Halo semuanya, kembali lagi dengan Militer A1. Kali ini kita akan membahas tentang sistem tempur, aerodinamika, dan radar pesawat tempur Rafale. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Rafale berpetulkan sayap delta dipadukan dengan kanat aktif terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver sambil memelihara kestabilan terbang. Nilai maksimum 11 G dapat diraih dalam keadaan darurat, karena juga mengurangi laju pendaratan hingga 115 knot. Menurut sumber internal, batas laju terendah adalah 100 kT, tetapi 80 kT kadang-kadang diperagakan pada pemeranan dirgantara oleh pilot untuk mengungkapkan mutu laju rendah pesawat ini. Batas minimum 15 K dapat dicapai pada saat simulasi tempur melawan Mirage 2000 oleh seorang pilot agresif. Pesawat ini dapat dioperasikan di landasan pacu yang hanya berpanjang 400 meter. Rafale dilengkapi dengan sistem pertahanan elektronikal terintegrasi yang disebut sistem The Protection at the Equipment des Conduites de Tir du Rafale atau Self Protection Equipment Countering Threat to Rafale Aircraft, disingkat Spectra, yang menyediakan teknologi siluman virtual berbasis perangkat lunak. Sensor terpenting yang dimiliki adalah radar RBE-2 Passive Electronical Scan Array buatan Thales Group. Thales mengaku sebagai pihak yang pertama mencapai tingkat kesadaran situasional melalui deteksi dini dan pelacakan multi sasaran udara untuk pertempuran jarak dekat dan pencegatan berjelajah jauh. Juga menciptakan seketika peta lapangan 3 dimensi di hadapan dan penciptaan seketika peta daratan beresolusi tinggi untuk navigasi dan penentuan sasaran. Di dalam lingkungan, ketika pengelolaan pengenalan diperlukan, Rafale dapat menggunakan beberapa sistem sensor pasif, sistem optik listrik bagian depan atau Optronic Sector Frontal atau USP, dikembangkan oleh Thales secara utuh terintegrasi di dalam pesawat ini dan dapat beroperasi dalam panjang gelombang mata telanjang maupun inframerah. Sistem pelindung diri elektronika Spectra yang dikembangkan oleh Thales dan IADS Prancis memberikan pesawat ini kemampuan tertinggi untuk bertahan melawan ancaman dari udara maupun darat. Peranan data seketika memungkinkan komunikasi tidak hanya dengan pesawat lain, tetapi juga dengan komando bergerak, komando tetap, dan pusat kendali. Untuk misi-misi yang memerlukannya, Rafale sebenarnya juga dapat menggunakan pod perancang raster atau optical listrik Damocles yang membawa kemampuan LGB sepanjang siang dan malam. Meskipun Angkatan Udara Prancis berencana memperlengkapi Rafale dengan senjata stand-off, sedangkan peran LGB diserahkan kepada Dassault Mirage 2000. Dengan sistem ini, Rafale menggunakan Avionics Modular Terintegrasi atau IMA yang disebut Satuan Pengelolaan Data Modular atau Modular Data Processing Unit, disingkat MDVU. Arsitektur ini menjadi tuan rumah bagi semua fungsi inti Rafale sebagai sistem pengelolaan penerbangan, fusi data, kendali penembakan, antar muka mesin dan manusia, dan lain-lain. Harga keseluruhan radar komunikasi elektronik dan pelengkapan pelindung diri adalah sekitar 30% biaya pembuatan pesawat. Kemampuan serangan darat Rafale dibatasi oleh kekurangan VOD penentu sasaran tingkat lanjut, tetapi ini akan diperbaiki dengan menambahkan VOD penentu sasaran Damocles dan pengintai Reko NG atau Aeros buatan Thales Optronic pada standar R3. Radar susunan terpindai elektronikal aktif AESA RBE-2AA atau antena aktif buatan Thales digunakan untuk menggantikan susunan terpindai pasif RBE-2 yang terpasang. Thales mengirimkan radar baru itu pada bulan Agustus 2010 untuk digunakan pada tren Rafale keempat. Seluruhnya ada 60 trans yang masing-masing trans itu terdiri dari 4 pesawat telah dipesan pada waktu itu. Skuadron pesawat yang dilengkapi AESA ini diharapkan dapat dioperasikan pada tahun 2012. Thales juga mengaku bahwa radar AESA akan memperbaiki kemampuan operasional pesawat dalam hal jelajah, kemampuan mencegat, dan kemampuan membuntuti dan penangkalan. Oke, itulah di pembahasan tentang sistem tempur, aerodinamika, dan radar pesawat tempur Rafale. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu like dan bagikan. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Akhir kata dari saya, thank you and bye-bye.